bencana banjir yang menerjang kota Semarang bak berondongan peluru. Sejak 31 Desember 2022, banjir tak hentinya meneror kota Semarang. Lalu, apa yang sebenarnya terjadi pada ibu kota provinsi Jawa Tengah ini? Beberapa pakar menyebut banjir di kota Semarang lantaran alih fungsi lahan di wilayah atas. Benarkah kondisi itu terjadi pada kota Semarang? Berdasarkan pemetaan citra satelit dari tahun 1985 hingga 2022, pengurangan lahan hijau di kota Semarang memang benar terjadi. Lalu, bagaimana tanggapan para sejarawan mengenai risalah air bah di kota Semarang? Tentu saja dulu kawasan atas masih relatif berupa kawasan hijau ya. Tapi seiring kebutuhan akan permukiman, kemudian banyak pengembang yang mendapatkan izin untuk membangun perumahan-perumahan baru atau permukiman baru di kawasan hulu, di kawasan Semarang Atas yang notabene adalah hulu dari sungai-sungai yang ada di Semarang. Nah itu menjadi salah satu pemicu terjadinya banjir di Semarang ya, karena di daerah hulu yang mestinya menjadi daerah resapan itu kemudian beralih fungsi menjadi kawasan permukiman. Ya, banjir di Semarang itu tentu saja terjadi sejak kota Semarang ini ada, karena kota Semarang ini kan dibangun di sekitar Kali Semarang. Jadi para pemukim pertama yang orang-orang yang datang ke Semarang membangun permukiman itu di tepi Kali Semarang semuanya. Kita lihat permukiman-permukiman tua yang ada di Semarang, mulai dari Pecinan, Kota Lama, Kauman, Kampung Melayu, Pekojan, itu semuanya berada di sekitar sisi Kali Semarang. Jadi ketika posisi permukiman itu ada di tepi Kali Semarang, otomatis ketika air dari Kali Semarang itu meluap, itu bisa dipastikan permukiman itu tergenang air. Itu eranya Ki Ageng Padanarang sekitar tahun 1500-an. Penanganan banjir itu terutama dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda ya, karena mereka punya teknologi yang bisa membantu mengatasi itu. Dan itu ada proyek raksasa ya untuk zaman itu untuk membebaskan, mengurangi dampak banjir yang ada di kota Semarang pada akhir abad ke-19 tahun 1880-an sampai 90-an. Itu mereka membangun kanal yang berfungsi untuk membuang air dari hulu Kali Garang itu langsung ke laut tanpa melewati Kali Semarang yang notabene di situ adalah pusat dari kota Semarang. Seperti itulah penuturan dari sejarawan kota Semarang, yaitu Rukardi Ahmadi. Berkurangnya lahan hijau di wilayah atas ternyata berdampak pula pada jalur sungai yang ada di kota Semarang. Untuk menyikap perubahan rute sungai yang ada di kota Semarang, Tribun Jateng pun menghubungi satu di antara arkeolog, yaitu Tri Subekso. Dalam penuturannya, ia menyebutkan memang terjadi perubahan rute sungai dikarenakan kurangnya lahan hijau di wilayah atas. Kalau saya biasanya ini Mas, biasanya saya melihatnya pada kajian bangunan panti atau pemetaan ada biasanya kayak misalkan kepetaan itu sama panti itu kadang dibangun di dekat dengan aliran sungai gitu, dekat dengan aliran sungai. Cuma saya kira itu kan pasti tidak akan dekat itu gitu, tidak mungkin langsung di tepi sungai gitu. Tapi yang ketika kita kadang menemukan situsnya itu sekarang langsung berikitan dengan aliran sungai. Saya kira ini menunjukkan bahwa selama tentang beberapa abad itu beberapa aliran sungai yang ada di kawasan sana itu
mengalami pergeseran karena alam. Sedangkan yang karena oleh kebijakan itu yang paling kelihatan tentu saja pada masa belajar dan ujian banjir. Ya pasti tentu saja kan ketika ada terjadi perubahan vegetasi, terjadi penguburan untuk kepentingan industri, kepentingan pembuatan bangunan dan sebagainya, itu kan pasti akan mempengaruhi terhadap kondisi tanah, dan ketika itu hubungan dengan sungai pasti ada sangat terkait sekali. Terus saya kira memang karena seperti di sekitar Gabon itu kan sangat penuh ya Pak dengan industri dan industri ya tambah tambah itu kan itu memberikan dampak cukup terhadap terjadinya banjir. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.